Baik, semuanya shalom. Shalom, teman-teman. Om. Senang bisa bersama di home kita malam hari ini. Cukup lama kita nggak ketemu bareng. Ya, sekarang kita ketemu lagi. Saya kasih topik untuk malam hari ini. Home kita tetap tenang di masa sukar. Nah, ini satu topik yang cukup challenging buat kita gitu ya, termasuk juga topik yang harusnya mengingatkan kita bagaimana kita bersikap, bagaimana tindakan dan emosi kita dalam kita menjalani hari-hari kita gitu ya, atau kondisi yang mungkin sedang kita hadapi yang tidak mudah gitu ya. Nah, waktu kita bicara tentang tetap tenang di masa sukar, ini ada sebuah kondisi ya, ada sebuah keadaan yang berbeda dari keadaan yang umumnya akan berlaku. Biasanya seseorang waktu di dalam tekanan, dalam permasalahan, pergumulan gitu ya, maka ada paling sedikit kegelisahan. Ya. Tapi bisa saja bukan hanya gelisah, tapi ada timbul kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Bahkan tidak sedikit ya, orang percaya waktu dia sedang dalam pergumulan gitu ya, kesukaran dalam tanda kutip, dia malah mulai meragukan Tuhannya gitu ya. Dia bertanya di manakah Tuhan, di manakah pertolongannya, di manakah tangannya yang kuat gitu ya. Hingga kok dia bisa mengalami ya, masalah-masalah atau kesukaran dalam hidupnya. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama sharing, belajar bagaimana Alkitab mengingatkan kita waktu kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah, yang sukar tadi. Dan harusnya itu adalah sikap dan tindakan kita ya, yang membuktikan, yang membedakan kita ini anak Tuhan atau bukan. Karena waktu seseorang tidak di dalam sebuah kesadaran penuh akan siapa dirinya dan siapa yang bersama dengan dia, maka tadi akan ada respon yang dia berikan yang sebanding atau sama dengan atau lurus dengan apa-apa yang dia mungkin sedang hadapi gitu ya. Nah, apakah orang yang gelisah, khawatir, stres gitu ya, bahkan mulai dia bertanya tentang Tuhannya itu salah? Oh tidak. Secara manusia itu pasti respon yang akan diberikan atau dilakukan oleh seseorang yang punya tantangan atau pergumulan gitu ya. Tetapi kita kan bukan hanya manusia yang hidup gitu ya, lalu hanya menjalani hari-hari kita dan kita hanya berespon dengan apa yang terjadi. Tapi lebih daripada itu, kita manusia yang diberikan Tuhan akal budi, ya, pikiran, hikmat, pengetahuan, gitu ya. Kita punya kecerdasan dan lebih daripada itu kita punya spiritual life, kehidupan rohani kita, di mana kita tahu dan kita berinteraksi dengan kerohanian kita, keyakinan kita, yaitu secara khusus kita sebagai orang percaya, ya, anak-anak Bapa, ada Elohim Yahweh, ada Bapa yang bersama dengan kita. Dia yang memiliki kehidupan kita, dia yang mengendalikan kita, dia yang bersama dengan kita. Maka satu hal yang harus jadi keyakinan dan kepercayaan kita bersama adalah untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka itu tidak mungkin ya, ada atau dapat terjadi tanpa seizinnya. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya begini, tapi katanya dia Bapa yang baik, dia Bapa yang sangat baik, dia tahu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Tetapi mengapa Kak, mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kok kita masih mengalami hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang sulit, yang sukar, hal-hal yang tidak baik, yang negatif, ya. Lalu di manakah Bapak kita ini? Di manakah dia yang disebut Bapak yang baik, Bapak yang selalu pelihara dan jaga hidup kita? Nah, masalahnya adalah akhirnya kemampuan kita berpikir atau pola pikir kita melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bukan apanya yang terjadi, bukan apa yang sedang kita alami, tetapi masalah terbesar adalah bagaimana kita bisa melihat dan memandang apa yang terjadi dalam hidup kita dalam sudut pandang ya, yang Bapak mau. Ambil contoh singkat. Seorang anak ya, yang baru mungkin usianya batita, menginjak 3 tahun, waktu dia baru belajar berjalan, dia akan sangat kesulitan dengan kata berjalan. Karena bagi dia yang tidak terbiasa berjalan sebelumnya, untuk mengangkat pantatnya dia sulit.
seorang batita nih yang baru menyeranjak 2-3 tahun gitu. Dia baru lagi berjalan nih ya. Dia jangan berjalan ngangkat pantatnya ini sulit gitu loh. Karena biasanya dia kan selalu berbaring, dia makan, dia tidur, apapun aktivitas dia berbaring. Lalu seiring pertumbuhannya dia pasti harus berjalan dan dia harus berkembang kan. Lalu orang tua yang sehat, yang baik pasti akan dalam tanda kutip memaksa si anak untuk mulai berjalan. Mulai dengan dipegang, dia tertatih, berinjit-jinjit, ya. Dia yang tadinya dia santai saja, berbaring, ya, tengkurap paling. Lalu tiba-tiba dia harus berdiri dengan kedua kakinya, mengangkat badannya yang mungkin yang gemoy gitu kan. Banyak balita itu kan gemoy kan, karena makan tidur ya kan. Dan orang tua paling senang kalau balitanya, bayinya tuh gemoy, karena dia akan dianggap orang tua yang sukses, mama yang sukses. Tapi tahu nggak sih bahwa baby ini akan sangat keberatan karena dia bingung angkat badannya yang gemoy ini. Ya, dia tertati-tati, nggak sedikit dia akan nyaris terjatuh gitu ya. Tetapi sama seperti balita yang sedang berjalan, walaupun dia kesulitan, walaupun banyak hal dia lewati, ya, bahkan mungkin dia mau protes kalau dia bisa protes, bahkan tidak jarang dia protes, makanya ada balita-balita yang nangis waktu dia belajar jalan. Si orang tua, siapapun orang tuanya, dia pasti tidak akan tinggalkan bayinya untuk berjalan. Jadi akhirnya waktu kita berhadapan dengan sesuatu, sama seperti balita yang melihat belajar berjalan itu adalah cobaan yang paling berat mungkin dalam fase kehidupannya setelah dia beranjak gede, kita juga sebenarnya melihat apa yang sedang kita alami itu adalah mungkin itu sesuatu yang paling besar, yang sulit, yang sukar, kita beranjak semakin dewasa di dalam dia. Karena si bayi, ternyata setelah dia bisa berjalan, dia bersyukur untuk paksaan orang tuanya dia berjalan. Kenapa? Karena ternyata dia bisa bergerak dari satu titik ke titik yang satu. Dia bisa menggapai sesuatu yang dia mau gapai. Dia bisa menghampiri apa sesuatu yang dia mau hampiri. Bahkan yang keren, dia bisa berjalan-jalan menikmati setiap perjalanan, momen-momen di mana dia berjalan bersama orang tuanya. Dan yang keren, dia bisa sampai di titik tujuan yang dia mau capai. Tidak mudah. Tetapi setelah dia bisa dan dia lancar, dia menikmati semuanya. Begitu pula kesukaran. Saya mau mengingatkan kita, itu bukan sesuatu yang sejatinya mematikan, menyulitkan, akan menyusahkan buat setiap kita orang percaya. Firman Tuhan bilang begini bagi kita. Nah, firman Tuhan bilang begini sama kita. Dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan bilang begini. Jangan takut, aku akan menopang kau dengan tangan kananku yang tulus. Catat baik garis bawah. Aku akan menopang kau dengan tangan kananku yang tulus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, member anggota Home Nusantara 5, tangan Tuhan yang menopang kita itu tangan Tuhan yang tulus. Come on. Kata tulus berarti dia tidak punya motif lain, dia tidak punya keinginan lain, dia sudah punya kehendak lain selain satu saja. Seseorang atau pribadi yang sedang dia topang, sedang dia pegang, itu mencapai sesuatu secara maksimal. Itu tulus. Seorang yang tulus dia tidak punya keinginan lain. Selain apa? Orang yang dia kasih mendapat yang terbaik dalam hidupnya. Tangan itulah yang sedang menopang kita. Itu firman Tuhan tadi ingatkan. Nah, dikasih tahu di dalam pernyataan pertamanya, jangan takut. Sama seperti seorang anak baby tadi yang baru berjalan tati-tati, pasti dia tidak terbiasa mengangkat badan yang gemoy tadi. Pantatnya yang berisi bulky, gitu kan. Pantat bayi itu kan gemuk-gemuk ya. Waduh, saya paling seneng kalau bayi-bayi kecil itu batita saya ciumin pantatnya. Karena bulky-bulky. Nah, dia berat itu. Wah, dia pegang tangan mamahnya waktu lagi dituntun itu kencang sekali. Karena apa? Jangan sampai jatuh ini. Bahaya ini kalau jatuh, kan gitu. Walaupun dia tidak bisa berbicara, tetapi pikirannya, makanya kenapa balita waktu dia lagi dituntun, lagi berjalan-jalan, dia pegang kencang itu tangan mamahnya. Tapi si mamanya juga dalam hatinya berkata begini, tenang saja, nggak akan kulepaskan sedetik. Jadi kamu nggak usah takut, jalan nggak. Tangan yang sama, itu yang memegang kita. Waktu sedang kita berjalan menghadapi
badai kehidupan, badai permasalahan, segala macam pergumulan dalam hidup ini. Tangan yang sama. Sama seperti tangan orang tua yang tidak mungkin terlepas dari kita satu detik. Karena apa? Dia menyertai kita. Dan jangan bilang, karena dari mana lagi? Aku ini Allahmu. Bapak Ibu, yang nuntun tangan kita, itu bukan orang tua. Orang tua yang menuntun kita aja, kita yakin. Sama seperti baby itu yakin. Gak mungkin orang tuanya lepasin dia. Nah, yang sedang pegang tangan kita, Allah kita. Yang mempunyai bumi, ya, dan segala isinya. Penguasa bumi ini. Tetapi yang mengejutkan bagi banyak kita melihat bagaimana banyak orang percaya, orang Kristen, dalam setiap pergumulannya, sama seperti baby lagi bergumul, berjalan, dia nangis ketakutan. Karena seolah-olah pantatnya yang besar, pahanya yang gemuk itu, badannya yang gemuk itu, seolah-olah akan membawa dia tidak bisa berjalan. Dia berpikir seolah-olah kakinya itu nggak akan mampu menopang tubuhnya. Tapi kalau bayi yang benar, yang sehat, yang punya ikatan bonding yang kuat dengan orang tuanya, dia nggak pernah ragu. Karena dia tahu yang pegang dia ini mamahnya, papahnya, yang sayang sama dia. Demikian juga kita dalam hidup kita. Kalau kita punya bonding yang kuat, ikatan, kelekatan yang kuat dengan Bapa kita nggak pernah ragu dengan kita punya Allah, Elohim Yahweh. Kita nggak akan pernah punya sedetik pun keraguan atau meragui, ya, atau mencurigai dia. Karena kita kenal betul siapa dia. Jadi akhirnya pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa tenang di masa yang sukar? Karena sejatinya kita belum kenal siapa Elohim Yahweh Allah kita yang sedang menopang kita. That's the problem. Karena pengenalan kita dengan Tuhan itu tidak bicara soal berapa lama kita sudah jadi orang Kristen, sudah berapa jam kita duduk manis di gereja, sudah berapa ribuan lagu yang kita angkat buat dia. Bukan. Tetapi kelekatan kita sama seperti bayi yang begitu lekat dengan ibunya. Waktu sedang apa? Waktu sedang asin. Waktu sedang dia digendong. Waktu dia menikmati setiap fase perjalanannya, pertumbuhannya. Dari seseorang pribadi yang begitu rentan, sampai akhirnya dia mulai masuk ke dalam realitas kehidupan. Dia berjalan dengan kakinya sendiri. Bagaimana kita sekarang ini sudah jadi orang percaya? Betulkah kita sudah bertumbuh? Dan bertumbuh yang sehat bersama dengan Bapa kita? Elohim Yahweh yang memelihara hidup kita. Atau kita tetap jadi seorang anak-anak yang harusnya sudah tidak jadi anak-anak. Teman-teman, ada sesuatu yang sering terlupa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang terlupa? Tuhan mau kita itu ada sebuah pertumbuhan, ada progresivitas. Kekristenan kita, kehidupan kita itu sama seperti baby tadi. Yang mungkin dia pribadi yang rentan di awal-awal 0 sampai sekian bulannya. Tetapi lambat laun dia mulai beranjak, dia mulai jadi anak-anak yang mulai belajar, kuat, remaja, sampai akhirnya dewasa. Kekristenan kita pun harus begitu. Kalau sampai saat ini, setelah sekian lama kita bersama dengan dia, dan kita belum bertumbuh, ada yang salah. Harus segera kita koreksi. Ada tindakan koreksi yang harus kita ambil. Jangan-jangan makanan kita yang nggak tepat, atau kita terlalu menikmati asi dan bubur itu. Padahal kita harus mulai bertumbuh kuat, makin keras kata firman Tuhan. Guys, kalau usia kita 15 tahun, kita masih makannya susu, lalu bubur, kita pasti jadi anak remaja yang sakit-sakitan. Kurang gizi, nggak sehat. Kita harus makan keras. Nasi harus kita mulai makan. Lauk yang memang berbentuk lauk, seandainya apa? Ayam, daging, kita harus makan. Setelah kita beranjak lagi 20-an, 30-an, nggak bisa lagi, cuma hanya mungkin sepiring mangkok kecil sayur.
lalu nasi yang banyak. Enggak. Karena kalau itu dilakukan, jadi sakit kita. Kita nggak boleh lagi cuma makan nasi yang banyak. Karbo itu harus dikurangi. Proteinnya, sayurannya harus banyak. Kalau kita sudah mulai beranjak dewasa. Kalau karbo banyak waktu lagi remaja, pertumbuhan, ya boleh. Maka kita harus mulai juga melihat diri kita, bagaimana hari ini kita hidup dalam fase-fase kehidupan kita sebagai orang percaya. Hingga akhirnya, kenapa ya harusnya seorang kuat di dalam Tuhan, kok saya jadi lemah, jadi penakut. Kok saya meragukan Tuhan, kok saya bertanya tentang Dia. Sangguplah sini Bapak ini tolong saya. Bisa nggak? Come on. Yang memegang dan menopang tangan kita, Allah kita, itu Dia ingatkan buat kita. Lalu kalau ada sesuatu yang salah, kondisi kita salah, respon kita salah, pertumbuhan kita salah, berarti kita nggak sehat. Kita harus segera reset. Kita punya perjalanan, kita punya hidup. Reset bukan artinya dijadikan nol kembali. Reset artinya kita kembali ke track. Bagaimana kita harus hidup. Itu tadi perjanjian lama. Perjanjian baru ingetin kita apa? Firman Tuhan bilang begini. Dalam Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi nih, teman-teman. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kata Filipi 4 ayat 13. Kita itu dapat menanggung segala sesuatunya karena Dia dan kita bersama dengan kita. Lalu pertanyaannya, kalau kita masih suka, kita masih gampang, kita takut, kita bimbang untuk apa yang kita hadapi, come on. Kita harus mulai bertanya, siapa yang bersama kita saat ini? Siapa yang memenuhi pikiran kita? Siapa yang memenuhi hati kita? Siapa yang memenuhi jiwa kita? Emosi kita? Benarkah Dia? Atau ada yang roh lain? Pak, apakah lalu jadi orang Kristen itu kita harus jadi overconfidence? Oh, tentu tidak. Kita tidak perlu overconfidence. Kita harus terus, benar ya, teman-teman harus tahu kan, saya dimana definisi ulang. Apa sih itu iman? Iman itu kan sesuatu yang kita harapkan yang belum kita lihat. Dari mana iman timbul? Iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan? Respon. Karena firman itu kan punya kuasa, punya dampak, punya sesuatu yang berdahsyat, artinya berguna, ada sesuatu kuasa, waktu kita meresponnya secara tepat. Dia jadi bermasalah waktu apa? Waktu kita responnya salah. Firman itu punya kekuatan. Tapi waktu kita apa? Punya satu respon yang tepat. Bagaimana kita respon? Waktu kita tahu kebenarannya. Hidup kita sebagai orang yang di dalam Dia tidak overconfidence. Artinya kita tidak jadi orang yang norak, jadi belagu, tengil gitu ya. Enggak. Contohnya gini, kita udah tahu tuh ada bahaya. Di situ udah ada, sana kita lagi jalan, gaskan di situ. Hati-hati. Kita ini dicuram jalannya, tepi jurang. Hati-hati, ada banyak longsor. Bukan lalu kita pede aja jalan sesuka. Enggak, kita pun akan jalan dengan hati-hati. Tetapi waktu kita berjalan, kita akan penuh dengan kewaspadaan diberikan oleh apa? Roh Kudus. Kita akan diberikan sensitivitas untuk mengetahui ini kondisinya aman atau bahaya. Teman-teman, saya sering kali saya ditolong Tuhan karena saya selalu begini. Kalau saya berjalan ke satu tempat, saya akan selalu berdoa begini. Simple banget. Bapak, Engkau tahu tujuanku, Engkau tahu tempat yang akan punya tuju. Kau Allah Immanuel, Allah yang beserta denganku. Lebih dari apa yang kupahami, lebih apa yang dari kutahui. Setelah aku mengetahui, karena kan biasa kalau saya mau kemana gitu, saya akan lihat Google Map dulu. Saya lihat, oh ini titiknya di sini, saya akan keluar di sini, nanti masuk ke sini, jalan ini. Tapi saya akan bilang, lebih daripada yang saya ketahui tentang tempat ini, Engkau yang berjalan depan. Tolong aku. Nah, waktu di jalan, saya akan menikmati perjalanan itu, karena saya tahu saya sedang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ada Roh Bapa di situ yang tolong saya. Berjalan bersama, karena saya tadi serahkan perjalanan saya kan. Lalu seandainya nih, ada eksiden, ada macet, saya nggak akan keluar begini. Aduh, sialan amat sih, kok macet. Aduh, kok itu orang begini. Enggak. Saya akan berpikir terima kasih Tuhan. Karena saya tahu untuk sesuatu yang ada terjadi di depan,
Itu ada ketetapan dan rencana Tuhan. Dan saya menikmati itu. Seandainya apa? Karena macet pokoknya. Saya kan berjalan santai, nikmati, nggak perlu stres. Orang tadi udah serahin mau perjalanannya sama Tuhan. Ya udah, tinggal bilang, tuntun aku tuh. Setel lagu, nyembah. Ntar sampai tempat tujuan nih. Ntar teman-teman di sana bilang gini, bro, tadi lihat nggak ini eksiden ini? Hah? Kok ada eksiden? Enggak. Loh, emang nggak tempat lihat? Enggak. Cuman udah kena macet sih. Oh iya tuh. Nah itu berapa menit di depan itu? Di depannya bro, berapa menit? Itu ada eksiden begini. Oh, saya udah nggak lihat. Cuman saya kena macetnya aja dampaknya. Ah, bagus nih. Saya nggak perlu harus yang terburu-buru ngebut segala macam. Nah, nikmatin aja. Pernah satu kali lagi pas musim hujan badai itu di Desember, saya lupa tahunnya, antara 2020-2021. Banyak pohon tumbang di Jakarta. Satu kali di jalannya tenang banget. Pohon-pohon di situ, pohon deretan pohonnya pohon-pohon muda, bukan pohon-pohon tua. Istri saya bilang begini, kenapa sih jalannya pelan-pelan amat? Jalannya cepetin dikit dong. Sekarang kita mau ada satu tempat. Saya bilang ini, santai aja nikmatin kali. Ini kan suasana yang mirip kayak puncak. Jarang-jarang di Jakarta bisa hujan, lalu nggak terlalu padat, lalu kanan kirinya ada pohon. Nikmatin aja kayak puncak, saya bilang gitu. Asik lagi, saya bilang ke istri saya. Tapi saya tahu gini, ada suara bilang gini, tetap stay. Artinya gini, tetap stabil aja. Dan benar, cuma berapa meter di depan sebelum saya masuk ke jalan itu masuk ke jalan itu pohon tumbang kanan kiri. Saya ngerem. Udah biasa aja. Nggak perlu pakai rem dadak, nggak perlu kaget. Karena jalannya nikmatin. Saya bilang masih saya gini. Nah, benar kan? Cepet dikit tadi kita dari belakang, lain cerita. Lambat dikit pun lain cerita. Jadi saya stay aja. Saya bilang kita nikmatin aja. Jadi waktu kita berjalan bersama dengan dia, teman-teman, yang dikasih Tuhan, jadi kita dibilang, segala sesuatu dapat kita tanggung, karena dia memberi kita kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya kita mampu menyelesaikan masalahnya, tetapi mampu mengantisipasinya. Wow. Mungkin teman-teman suka dengar banyak kesaksian orang percaya. Dia sengaja dilambatin. Saya masih ingat adalah kesaksiannya. Ini, siapa? Angelina Sondak. Waktu kasus bomnya Marriott. Dia kan bersaksi tuh. Dia udah masuk area Kuningan, Patra Kuningan. Kan Hotel Marriott itu di Patra Kuningan. Tapi entah kenapa, cuma tinggal 200 meter, ada mobil bermasalah di depan dia. Hingga akhirnya macet. Jalan itu jadi terganggu. Sempetnya mau marah, supirnya udah marah-marah. Udah keluar langsung banyak kata-kata yang nggak sia-sia. Si Angelina bilang begini, nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Orang kita di mobil yang cukup nyaman. Dan benar, beberapa menit di depan, dia lagi menikmati situasi itu. Marriott meledak. Dia bilang, kalau seandainya dia sesuai dengan schedule, maka mobil itu akan maju, masuk parkiran Marriott, dan dia sedang ada di lobi di menit-menit itu, dia itu. Maka dia bisa jadi korban. Ya sekarang terlepas ya, sekarang dia di kondisinya bagaimana ya. Tapi waktu itu dia bersaksi. Dan saya dengar kesaksian itu langsung. Itu bicara soal apa? Dia mengerti yang terbaik bagi kita. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menanggung segala sesuatu. Ini akhirnya, teman-teman saya mau nanya, bagaimana kita bisa tetap tenang di masa sukar? Itu adalah bagaimana kita mengerti siapa Bapa kita, hubungan kita dengan dia, bonding kita, kelekatan kita. Karena harusnya kalau kita lekat dengan dia, maka tidak ada yang bisa membatasi apa yang jadi isi hatinya Bapa kita, Elohim Yahweh, dengan kita punya hati. Tapi masalahnya hari ini, kenapa kita seringkali nggak bisa dengar suaranya? Kita nggak bisa tahu isi hatinya. Kita ada, tapi kita tidak bersama dengan dia. That's the problem. Itu masalahnya. Dan anehnya banyak orang Kristen nyaman dengan situasi itu. Dia nggak merasa khawatir, dia nggak takut, dia nggak bingung.
Kenapa dia nggak lagi bisa lekat dengan bapaknya? Kok dia bisa nggak tahu apa isi hati bapaknya? Kok dia bisa nggak ngerti apa yang bapaknya inginkan? Dan orang Kristen menikmati situasi itu. Padahal situasi itu sangat mematikan. Hingga akhirnya kita nggak bersikap, bertindak, dan berlaku yang harusnya kita lakukan. Sebagai kita orang percaya, anaknya, yang mengerti isi hati bapaknya. Itu masalah. Itu masalah. Ini kalau kita lagi di jalan nih, nggak tahu ya teman-teman ya, di daerah teman-teman. Kalau di Jakarta, Kelapa Gading itu bukan jalan yang cukup nyaman di jam-jam tertentu. Kadang saya kalau lagi ke daerah atau kemana gitu ya, kita 2-3 jam itu karena memang jaraknya sekian ratus kilo gitu. Di Jakarta cuma 500 meter ke kampus gitu ya, tapi itu bisa 2-3 jam atau paling nggak sejam setengah. Tempat saya tinggal ya kan di Cibubur, tapi saya sehari-hari karena full di kampus, dan saya ada apartemen saya ke kampus itu nggak lebih dari 500 meter, nggak lebih. Karena dari kampus saya bisa lihat apartemen saya, dari apartemen saya bisa lihat kampus. Tapi kalau di jam-jam tertentu itu bisa 45 menit. Kan nggak mungkin 45 menit ditempuh dalam 500 meter dalam 45 menit, itu kan nggak mungkin. Tapi itulah Jakarta. Nah, tapi kalau saya, apakah saya klakson? Enggak. Ngamuk-ngamuk? Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya malah bersyukur. Tahu nggak kenapa? Karena it's the best time saya bisa nyembah. saya bisa putar lagu, dan saya bisa nyanyi, entah bareng Pastor Stephen atau Pastor Stefani atau siapapun gitu, worship leader. Saya bisa nyanyi, dan saya bisa nangis. 45 menit. Bayangin. Itu Charles kalau lagu, satu album kelar itu. Jadi akhirnya, waktu kita lekat dengan dia, kita nggak akan rasa sukar, nggak takut, nggak bingung, nggak cemas. Ada di Jakarta hari-hari ini, kalau teman baca penelitian, ada tingkat stres meningkat karena apa? Kemacetan yang makin menggila katanya. Tapi saya mau bilang begini, saya bilang sama diri saya, kenapa saya harus bilang? 2 jam di jalan itu adalah 2 jam terbaik yang Tuhan kasih. Untuk apa? Kita punya hubungan sama dia. Mungkin teman-teman dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam apapun aspek kehidupan, menunggu yang kita paling nggak sukai. Tapi kenapa kita nggak rubah sudut pandang kita? Menunggu adalah the best time Tuhan kasih untuk kita punya waktu lekat dengan dia. Hingga kata sukar, hingga kata masalah, hingga kata pergumulan, itu bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang harus kita tangisi atau kita respon yang negatif. No. Tapi kita akan naikkan syukur, maka firman Tuhan jadi genap bagi kita dalam segala hal mengucap syukur. Pernah nggak bertanya atau berpikir, kenapa si orang Israel harus 40 tahun muter-muter di padang gurun masuk ke tanah Kanaan? Padahal katanya, itu cuma hanya 17 hari perjalanannya. Saat ini, kalau mau jalan kaki, 17 hari. Nggak lebih dari 3 minggu. Nggak lebih. Tapi kenapa mereka harus menghabiskan 40 tahun? Satu, kenapa? Mereka nggak tahu the best time. Kalau kata kita kurios, waktunya Tuhan. Mereka selalu pergi. Dengan apa? Sungut-sungut. Dengan apa? Amarah. Dengan apa? Marahan. Dengan apa? Sungut-sungut. Dengan apa? Dengan semua komplain, keluhan. Dikasih daging, komplain. Dikasih roti, komplain. Dikasih minum, komplain. Dikasih apapun, komplain. Coba teman-teman bayangin. Kalau teman-teman di posisinya Elohim Yahweh, lalu punya anak gitu ya, punya umat, dikasih segala sesuatu, kerjanya komplain. Saya pernah bilang ke banyak orang, untung Tuhannya bukan orang Batak. Kalau orang Batak, buset dah. Getokin satu-satu. Kurang ajar dikasih roti, minta roti, masih komplain. Gitu loh. Wah, apa sih? Rasa coklat Tuhan. Mungkin ya, mungkin. Habisnya sih Tuhan kasih roti tawar, kasih coklat dong, kasih Ovaltine nggak mau, ada yang crunchy. Udah dikasih coklat crunchy, Ovaltine, meses, lalu bilang ini, kasih dong rasa coklat kacang. Saya bilang untung bukan orang Batak gitu.
Mungkin orang Tuhannya ya lebih dari orang Jawa juga ya. Karena orang Jawa juga baik tapi juga ada batas ya. Tapi kan kalau kita bilang nggak sungguh pendek tuh orang Batak mungkin ya. Minta maaf buat orang-orang Batak kalau ada di sini. Tapi kan saya orang Batak jadi ya Batak aja lah ya gampang kan. Waduh, kadang respon kita itu efek dari bagaimana kita punya kelekatan dengan pengetahuan kita yang tepat, yang benar. Itu hanya bisa didapat waktu kita kenal benar, kita dekat benar, melekat, baru kita tahu. Kalau cuma sesekali, hanya cuma di permukaan, kita nggak tahu apa-apa. Dan jangan pernah senang waktu kita nggak tahu apa-apa. Karena orang yang paling malang adalah apa? Orang yang nggak tahu apa-apa. Kita lanjut, teman-teman. Lalu firman Tuhan ngingetin apa buat kita? Ini nasihat bijak dari Alkitab. Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah dia di dalam segala jalanmu, maka ia akan luruskan jalanmu. Tuh. Maka Amsal 3 ayat 5-6 ingetin. Maka kalau percaya sama Tuhan itu harus segenap hati. Bicara segenap hati artinya tidak ada pikiran yang lain, tidak ada urusan yang lain, tidak ada agenda lain selain dia. Segenap tuh berarti semuanya totalitas. Nggak disisain lagi. Jadi kalau kita nih masih dalam hidup kita banyak agenda yang tersembunyi, ya jangan berharap kita kenal benar. Kita hopeng kalau kata orang sekarang, kita bestia sama Tuhan. Nggak mungkin. Kalau kita punya agenda, kita deket Tuhan, cari Tuhan biar diberkati. Bukan nggak boleh, tapi itu nggak tepat. Oh saya ikut Tuhan, cari Tuhan biar Tuhan beresin saya punya masalah. Bukan salah, tapi itu nggak tepat. Dan bodoh kalau kita lakukan itu. Karena waktu kita betul-betul lekat dengan dia, kita nggak berseru, dia tahu. Kan itu firmannya. Makanya dibikin lagu kan sama Jeffrey Chandra. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku jauh sampai ke dalam. Jadi mulut ini nggak berucap. Mungkin air mata ini nggak berurai, tapi dia tahu sampai ke dalam apa yang jadi kepentinganmu, kebutuhanmu. Kalau kita lekat sama dia, itu semua diberesin. Tapi jeleknya orang Kristen, cari Tuhan demi embel-embel. Diberkati, ditolong, diselesaikan masalahnya. Padahal itu dia nggak suka. Itu mendukakan hatinya. Karena apa? Kalau kita cari dia demi berkat, demi pertolongan, demi masalah diselesaikan, kita mengecilkan dia dong. Kayak Kemon, dia yang empunya hidup ini. Lalu kita cari dia, cuma dia bisa tolong kita. Kita ngecilin dia dong. Dia itu Allah semesta alam. Kalau kita cari dia biar kita diberkati, kita ngecilin dia dong. Karena waktu kita bareng dia, kita usah minta berkat, kita udah diberkati. Kita bareng dia, kita bersama dengan dia. Kita nggak perlu curhat, kita punya masalah dari A sampai Z. Dia beresin. Kita bareng dia, kita lekat dengan dia. Kita tahu isi hatinya, kita nggak boleh kasih tahu, si ini jahat sama saya Tuhan, si ini bikin jahat. Nggak perlu, dia yang tanganin. Orang firman-Nya berkata, musuh-musuh kita didamaikan. Bahkan kita ditaruh dia, kita makan di tengah-tengah orang-orang yang membenci kita. Tapi kita masih ragu, kita masih bingung, tanya. Gimana ya? Gimana ya? Teman-teman pernah mikir, coba deh, inget-inget. Pernah nggak Bapak kita berdoa minta diberkati? Pernah nggak? Tuhan tolong begini, pernah nggak? Ada banyak orang dulu suka komplain, tanya masalah. Pak, kenapa ya kita punya Bapak Gembala, kok kita punya Pak Pendeta, Bapak Rohani kita nggak pernah minta ya? Bapak nggak pernah ajarin kita bagaimana berdoa minta. Bapak cuma give thank. Terima kasih, Bapak perkenankan aku, tolong aku juga menyenangkan. Cuma itu terus. Karena konsep ini, dia Tuhan kita. Terus kita ngecilin dia. Sekarang gini deh, teman-teman. Kalau teman-teman nih, kenal baik sama yang namanya Pak Presiden, Pak Prabowo. Perlu nggak teman-teman minta?
Saya kali boleh dong kali Pak dikasih proyek Pak, kerjaan Pak. Nggak mungkin. Yang ada pasti gini kata Pak Prabowo. Kamu dari sekian 32 provinsi, kamu bisa berapa provinsi pegang? Kalau kalian kenal Pak Presiden, ini terkenal. Bukan cuma Presiden Indonesia. Yang punya bumi ini dan segala isinya. Terus kita masih bertanya. Kita masih ragu sama dia. Kita bingung kenapa ini bisa terjadi. Kita mengecilkan dia. Padahal firman Tuhan jelas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Kenalilah dia dalam segala jalanmu dan akhirnya dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Sorry kalau suaranya nggak jelas ya. Soalnya di Jakarta lagi hujan. Jadi malam hari ini kembali sesuai dengan tema kita. Tetap tenang di masa sukar. Itu bukan sesuatu kata kiasan, kata hiburan, tetapi itu harusnya yang terjadi dan berlaku dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus ingetin dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Semoga Allah yang memberikan pengharapan memenuhi kita dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sehingga kita makin bertambah-tambah pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi teman-teman baca ya dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Kita jangan patah semangat. Tapi Rasul Paulus ingetin, dia berdoa dan dia berharap semoga kita ditambah-tambahkan kekuatan dalam iman. Tadi iman apa? Sesuatu yang kita harapkan waktu kita belum melihatnya. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan bicara. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran kita kan firman Tuhan. Jadi kelekatan kita dalam dia melalui apa? Firman itu yang bisa membuat kita tetap tenang di masa sukar. Karena dengar baik, firman Tuhan mengingatkan, selama hidup ini ada dan kehidupan ini ada, maka retak gigi dan air mata itu yang memenuhinya. Maka kita dibilang, jangan cari sesuatu yang ada di bumi ini. Karena ada retak gigi dan air mata. Kalau dia sudah mengatakan ada retak gigi dan air mata, artinya ada banyak kesukaran, ada banyak pergumulan, permasalahan yang akan kita hadapi selama kita hidup. Dan kehidupan ini ada. Tetapi dia juga yang berkata, dia bersama dengan kita. Bahkan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Rohnya yang kudus itu yang menyertai kita. Roh Bapa sendiri. Maka waktu kita buat dia ada di dalam kita dan berkuasa penuh dalam pikiran kita, emosi kita, tindakan kita, maka kita bisa tetap tenang apapun situasi yang sedang kita hadapi. Masalah boleh banyak, pergumulan boleh datang, tapi ingat, katakan kepada dirimu, ya, kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Maka itu taruh kebenaran itu dalam pikiran kita, hati kita, emosi kita, dan tindakan kita. Itu tadi firman Tuhan bilang. Jadi teman-teman, malam ini saya nggak panjangin lagi. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Ya, tetap tenang di masa sukar. Saya kembaliin ke siapa nih? Kak Cindy atau siapa? Atau... Iya Kak Andri, Kak aku. Oke. Terima kasih Kak Andri untuk sharingnya pada malam hari ini. Tenang di masa sukar. Kalau sebelum kita buka diskusi, aku mau recap sedikit ya. Jadi kita itu manusia yang diberi akal budi, kecerdasan, dan juga spiritual life, di mana kita bisa berinteraksi dengan alam Bapa kita yang rohaniah.
Jadi pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita, orang percaya itu pasti seizinnya Bapa. Pertanyaan kita, banyak orang yang bertanya, katanya Bapak kita baik, tapi kenapa orang percaya masih bisa mengalami hal-hal yang sulit? Faktanya, kemampuan kita berpikir itu hanya melihat sesuatu yang terjadi dalam sudut pandang kita. Kita tuh kadang suka lupa gitu, melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Bapak. Tadi aku juga suka banget tuh sama ilustrasi yang anak balita berjalan, belajar jalan sama orang tuanya. Itu sama seperti kita yang kita lagi diajar nih sebenarnya sama Bapak, dan kita kadang lupa ada tangan Bapak yang selalu memegang kita. Dan tadi itu kuncinya tuh yang aku dapat ya Kak. Kalau kita punya ikatan yang erat dengan Bapak, kita tidak akan ragu. Dan kita kalau punya bonding yang kuat, kita benar-benar melekat dengan Bapak, kita tuh nggak ada yang misahin kita dengan hatinya Bapak gitu. Kita akan tahu apa sih isi hati dan perasaan Bapak. Jadi ya, balik lagi, kenapa kita masih takut dan gelisah dalam masa-masa sulit? Balik lagi, jawabannya adalah karena kita belum mengenal siapa Elohim Yahweh yang memegang tangan kita. Jadi itu adalah perenungan kita pada malam hari ini. Apakah kita adalah orang-orang percaya yang sudah benar-benar melekat dengan Bapa? Apakah kita adalah orang-orang Kristen yang sudah bertumbuh dengan benar, yang mengerti hati Bapa atau belum? Ya, terima kasih Kak Andri untuk apa ya, kita diingatkan lagi ya, merefleksikan diri kita masing-masing lagi pada malam hari ini. Thank you. Sekarang kita buka diskusi. Ada teman-teman yang mau bertanya atau mau apa namanya sharing pengalaman bagaimana melewati masa-masa sulit. Pasti kita semua punya masa sulit, nggak mungkin enggak. Ya namanya kita manusia hidup di dunia yang sudah tidak jelas ini pasti mengalami masa-masa sulit. Silakan teman-teman, boleh dibuka kamera atau open mic. Silakan, mumpung ada Kak Andri nih. Nggak usah ditunjuk lah ya. Silakan teman-teman. Halo Kak Herlin, Kak Ramuel. Silakan. Sepi banget nih. Halo, apakah ada orang? Atau nggak mungkin saya Halo. takutnya teman-teman nggak jelas tadi penjelasannya, minta maaf. Jelas, aku sih jelas ya. Tahu teman-teman kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya loh. Kak Herlin tadi udah open mic ya Kak? Soalnya tadi disebut namanya. Ya, silakan Kak. Shalom Kak, shalom Kak, shalom Pak Andri. Kemarin ketemu papasan di rumah duka, tapi saya hai doang. Saya udah di motor. Em, Terima kasih untuk penjelasannya. Mohon maaf lagi saya tadi joinnya telat karena satu dan lain hal. Jadi dari pembahasan yang saya diberkati ya, sangat diberkati karena untuk menjadi pribadi yang tenang dalam setiap persoalan, menghadapi persoalan itu sangat sangat susah. Kita hanya bicara saja yang gampang, tapi ketika kita melaluinya itu sulit sekali. Karena ada pertempuran antara pikiran, hati, pendengaran, omongan orang di luar gitu ya. Tapi malam hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwa kita ya harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga semua yang ada pada kita. Karena kita punya Tuhan yang besar, itu ya. Kita memandang Tuhan dengan memandang persoalan kita tidak seberapa persoalan dibanding kebesaran Tuhan. Jadi untuk menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi persoalan itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Harus dalam pimpinan Tuhan. Harus dalam penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana kita beroleh penyertaan Tuhan? Tentunya melekat kepada Tuhan. Itu saja satu-satunya jalan. Melekat kepada Tuhan dalam hal apapun itu. Apa yang kita alami, apa yang kita lalui, tidak lepas dari pandangan Allah. Karena itu Tuhan ingin kita tetap melekat pada Dia. Sehingga untuk menguasai hati, menguasai pikiran kita itu, kita diberikan hikmat oleh Allah. Ya kan? Banyak akhir-akhir ini yang kita dengar tiba-tiba seorang yang kelihatan pendiam, tiba-tiba kehilangan nyawa karena salah langkah. Banyak
akhir-akhir ini banyak yang keluarga-keluarga yang mengalami perceraian pada akhirnya karena tidak mampu menguasai, mungkin tidak bisa mengontrol emosi juga kali ya, nggak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol ego, tidak bisa tenang dalam menghadapi persoalan, situasi yang sulit. Nah, kita malam hari ini belajar bersama-sama, kok jadi sharing lagi ya, diingatkan kembali bahwa, tetaplah melekat kepada Allah. Itu sih yang, kalau sharing dari saya ya, dari pengalaman saya pribadi. Kalau saya tidak ingat Tuhan, mungkin persoalan berat yang saya lalui beberapa waktu lalu atau mungkin teman-teman semua juga, pernah mengalami, masing-masing kita pasti punya persoalan. Masing-masing kita pasti punya pergumulan yang, ringan, sedang, atau berat sekalipun. Tetapi puji Tuhan kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan loh. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Dan hikmat itu kita peroleh dari mana? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melewati setiap detik yang ada. Tidak mungkin. Siapa kita? Kita nggak punya kekuatan loh. Kita punya ego yang tinggi, kita punya pola pikir sendiri. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berpikir 1000 kali lipat untuk melakukan atau untuk melangkah di jalan yang salah. Jadi teman-teman selamat berjuang, persoalan apapun yang kita hadapi, kita mau belajar tenang, belajar diam, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena setiap momen kan, setiap peristiwa adalah momen untuk kita didewasakan. Fokus pada pendewasaan diri kita, fokus pada perkenanan Tuhan atas hidup kita. Maka saya pikir kalau itu yang kita pikirkan, kita renungkan, untuk apa aku ada di bumi ini? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi apapun persoalan berat, ringan, sederhana, berat banget, semua itu prosesnya kita untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin satu persoalan kita belum lulus, Tuhan uji lagi, diberikan lagi ujian yang lebih tinggi. Jadi semakin hari tingkat keimanan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Herlin untuk sharingnya. Ya, silakan ada teman-teman lagi yang ingin sharing atau bertanya, silakan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Andri. Saya mau bertanya nih. Ya tadi kan Kak Andri membagikan tentang kita nggak perlu minta berkat sama Tuhan gitu karena kan dia Allah kita yang tahu segala kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu minta berkat-berkat jasmani lah gitu. Nah pertanyaan saya bagaimana dengan kalau kita menghadapi orang yang belum yang masih bayi rohani gitu. Apakah kita boleh mengajarkan dia gini, orang itu tuh dia masih dalam tahap lahir baru, jadi belum benar-benar lahir baru kalau saya lihat. Jadi apakah baik, apakah boleh mengajarkan dia untuk dalam rangka supaya dia benar-benar percaya sama Tuhan itu untuk meminta pertolongan untuk kehidupannya sehari-hari. Itu aja Kak Andri, terima kasih. Baik, thank you Kak. Pertanyaan bagus ini dari kakak kita, Kamila, buat kita semua. Mungkin kita akan bertanya begini. Tadi kan saya sempat bicara, mungkin teman-teman enggak apa enggak ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman enggak atau menyimak gitu ya, Bapak tuh dalam setiap doanya atau dalam setiap khotbahnya itu nggak pernah ngajarin kita bagaimana kita minta berkat. Bapak selalu menekankan bagaimana kita bangun hubungan secara melekat, ya, secara melekat dengan Bapak Elohim. Bagaimana kita terus berupaya sedemikian rupa kita mengenal isi hatinya, pikirannya, kehendaknya melalui firman Tuhan. Dia mengajarkan bagaimana kita mengejar keinginannya untuk kita hidup dalam kekudusan. Dia nggak pernah satu kali pun berbicara mengajar soal bagaimana kita meminta berkat, hidup dalam berkati, bukan. Lalu banyak orang berkata Bapak itu ya karena Bapak pengkhotbah yang anti prosperity, anti kemakmuran, anti bukan. Bapak nggak pernah anti kemakmuran. Bapak selalu berdoa buat setiap kita diberkati Tuhan.
Bapak selalu dorong kita untuk kerja keras, tanggung jawab, biar kita diberkati Tuhan, kita jadi orang kaya. Karena apa? Pelayanan mahal. Pelayanan itu mahal. Kalau nggak orang-orang yang takut Tuhan, siapa yang mau support pelayanan? Orang kaya banyak, tapi orang kaya yang nggak takut Tuhan, dia sangat pelit. Jadi jangan berpikir orang-orang kaya itu akan sangat royal buat pelayanan. Oh enggak, mereka pelit, karena mereka akan memperhitungkan setiap sen yang mereka dapat. Karena mereka berkata, saya berhasil ini karena setiap sen itu saya kumpulkan langsung demikian rupa pendeta. Nah, Bapak berdoa setiap orang-orang yang takut Tuhan diberkati. Tapi bukan minta berkat. Hidup bertanggung jawab, kerja keras, menyenangkan hati Bapak. Kalau teman-teman dengar, tapi kalau enggak apa. Nah, lalu kita berhadapan dengan orang-orang yang bertanya, banyak yang bertanya, Pak, kenapa sih Pak Eras nggak pernah ajarin kita bagaimana kita minta diberkati Tuhan? Bagaimana kita minta yang sesuai dengan maunya Tuhan? Atau bagaimana sih kita minta yang rohani? Atau Pak Eras nggak pernah ngajarin kayak banyak pendeta yang lain, beri, maka kamu diberi. Nggak ada. Itu namanya apa? Tukang pancing. Biar dapat ikan gurame atau ikan apa yang gede, maka kasih umpan yang bagus. Nggak ada. Emang Pak Eras kita jadi tukang pancing? Enggak. Kita anak Tuhan, pasti jadi tukang pancing. Biar dapat ikan yang gede, ini ikan mas yang gede atau ikan apanya gede, wah maka ada. Nggak ada. Nggak ada tuh Pak Eras bilang, ayo beri yang banyak, nanti dilipat, diberkati 10, 20, 30, 100 kali lipat. Enggak. Beri karena memang kau tahu kebenarannya, kau harus beri buat Tuhan. Bukan biar apa yang kita dapat. Nah, gimana kalau kita ketemu yang belum dewasa? Kalau belum dewasa, maka kita ajar dia. Kita bawa dia untuk kenal siapa dia. Bapak kita Yahweh, apa yang diajarkannya melalui firman-Nya. Kasih pengetahuan itu sama dia. Kalau seandainya dia masih meminta, doain saya dong biar saya diberkati Kak. Nggak apa-apa, doakan. Itu tugas kita. Tugas kita adalah memberikan berkat Bapa kepada setiap orang percaya. Kan kita ini adalah imamat yang raja nih. Teman-teman ini semua hamba Tuhan ya. Jangan hanya berpikir yang pendeta itu ya sejenisnya Andri dan kawan-kawannya ada pendetanya. Enggak. Teman-teman kita ini semua imamat rajani. Artinya kita adalah awam-awam yang punya otoritas dan kuasa yang dari Bapa. Jadi lepaskan berkat. Itu tugas kita. Kita harus jadi berkat. Jadi kalau ada orang datang, doain saya dong Pak, biar saya disembuhkan Tuhan, saya diberkati Tuhan. Doakan dengan sukacita. Doakan. Tapi jangan cukup sampai hanya didoakan. Ayo kita bawa dia, paling tidak seperti komunitas ini nih, kita belajar nih. Ikut ya, Om ya, biar apa? Ya biar kita makin dewasa. Atau ada link kita nih, seandainya kayak hari Selasa, TA, kasih biar dia belajar. Jadi semua yang membuat dia makin dewasa, kita juga masukkan suplemen itu ke dia. Biar dia makin dewasa, mengerti kebenaran. Karena ingat, untuk bayi-bayi kita nggak bisa paksa makanan keras, harus memang susu. Tapi kalau udah dewasa, kita udah 15 tahun ikut Tuhan, kita udah 10 tahun ikut Tuhan, 20 tahun, terus masa makanannya susu terus seperti tadi saya bilang. Kalau usia kita 15, kita cuma ngasih aja terus sama makan bubur. Yang ada kita jadi malah gizi. Kita jadi kurangan gizi. Sakit-sakitan. Kita harus makannya yang mulai banyak, karbonya harus banyak, proteinnya harus banyak, sayurannya banyak. Karena biar kita sehat. Terus tapi kalau kita seandainya udah dewasa nih 20, 30, 40 tahun, makan nasi masih banyak, nggak bisa juga. Jadi akhirnya malah sakit. Diabetes, karbonya dikurangin. Yang dibanyakin protein sama sayurnya, geraknya yang dibanyakin. Kan gitu. Jadi semuanya harus sesuai dengan porsinya. Maka yang kita bawa, bagi kita orang yang sehat, kita yang dalam kebenaran, kita bawa dia sehat juga seperti kita, dan kenal juga kebenaran seperti kita. Biar sama-sama bertumbuh. Kalau kita lihat ada saudara yang kita lemah, firman Tuhan bilang apa? Nggak boleh kita jadi tekan dia. Atau kita ledek dia, nggak boleh. Kita harus bawa dia jadi makin kuat. Tapi kita yang kuat, nggak boleh juga jatuhnya kita jadi sombong. Seperti tadi saya bilang, jadi overconfidence, nggak boleh. Jangan bilang begini kalau kita punya teman yang masih dikit-dikit minta berkat, minta diberkati. Ih, cemen. Jangan. Nggak boleh. Jangan kita jadi overconfidence. Ih, orang Kristen nih, cengeng amat sih lu. Jangan. Bapak Ibu, kalau kita ketemu nih, ada teman kita takut, dia punya masalah apa gitu. Lalu dia takut. Jangan pernah paksa kemeja, baju yang kau pakai. Lalu itu ukuran yang sama buat saudaramu.
aja kan nggak mau kan, kita aja kan nggak mau kan, waktu kita dipaksa sama-samain dengan orang lain, maka kita juga jangan sama-sama untuk paksa orang sekitar kita. Jangan terlalu overconfidence juga, tapi jangan jadi penakut. Itulah orang yang sehat di dalam Tuhan. Kita berhitung, sama seperti di jalan, saya berhitung. Saya nggak mau jadi orang yang cemen lalu bawa kendaraannya cuma 30-40. Ya, itu nyusahin orang. Jangan naik mobil, jangan naik motor, dorong aja, tuntun. Kalau cuma 30-40. Tapi juga jangan overconfidence. Main digas aja 110, 100, 120. Malaikat juga ada kecepatannya. Kalau dia sampai kecapean, ketinggalan aja 10 meter di depan. Lah loh, nggak diproteksi. Tabrakan, gimana ceritanya? Ayo. Jadi ya tetap aja kita harus ikuti lah aturannya. Begitu. Kita tahu Tuhan proteksi kita, jagain kita. Tapi jangan jadi overconfidence. Kita jalan aja sesuai norma yang ada. Kan kalau kata marka jalannya kan 60 paling kecil sampai 80. Ya udah jalan di situ. Nah, itu artinya kita sesuai dengan aturan. Kan pemerintah itu kan dikasih hikmat oleh Tuhan. Jadi kita juga harus hikmat Tuhan waktu kita berinteraksi dengan sekitar kita, orang-orang sekitar kita. Tadi yang bertanya tadi itu bagus banget kamu. Ya. Apa? Kita harus jadi berkat. Jangan kita jadi orang Kristen yang sombong, overconfidence. Waktu kita seandainya tahu ada saudara kita sakit tadi, lalu dia minta didoain, lemah amat, cemen amat imannya, percaya dong Tuhan sembuhkan. Ya jangan. Doain dengan sukacita ya, bukan ngeledek. Dengan sukacita. Support. Waktu dia seandainya memang kita tahu dia lemah, kita datang, kita temenin. Saya punya kawan belum lama ini sakit, pendeta juga loh. Saya sebut lah namanya. Lalu dia bertanya-tanya, dia bilang gini, bro, apa begini ya Tuhan cara manggilnya ya? Oh, gue harus kena cancer ya? Oh ini ya cara matinya ya? Memang ada sesuatu, lalu dia cek ke lab, hasilnya ada positif CA. Tapi masih baru ya level 1 lah. Tapi dia udah mikirnya udah jauh tuh. Apa emang Tuhan izinin aku matinya cancer ya? Padahal ya, kalau bisa jangan ya bro ya. Ini nanti berkembang nggak ya? Nanti ini ganas nggak ya? Nanti ini luar aja. Apakah saya bilang ini? Jing, lu jadi pendeta cemen amat. Beriman dong. Saya diam, duduk mas. Kan firman Tuhan bilang, waktu kita duduk dengan orang yang berduka, jadilah kita orang berduka. Waktu kita duduk dengan orang tertawa, jadilah orang yang tertawa. Kan udah diingat ya. Jadi kita harus dukung dia. Saya dukung, pendeta loh. Saya dukung. Saya bilang gini, ya udah, yuk sama-sama kita bergumul. Mau kapan? Mau ada 2 puasa nggak? Mau setiap hari apa? Ayo, aku ikut. Mau gimana? Mau kapan ke dokter? Aku ikut, temenin. Dan waktu dia ke dokter, pertama kali setelah hasil itu dia datang, saya ikut. Saya duduk di ruangan dokter, bareng sama dia. Waktu dokter tanya, biasanya kan brief. Ini siapa? Ini abang saya. Walaupun satu suku apa, satu Batak kan kayak kamu, dokter ini bingung. Katanya abangnya, tapi beda. Yang satu putih, yang satu itu. Tapi saya bilang, saya sepenanggungan dengan dia. Saya bilang, saya abang ya. Saya bilang ke dokter, biar saya bisa duduk. Dokter terangin gini. Gak usah khawatir Pak, jangan terlalu dipikirin. Ini baru stadium 1. Masih bisa kita atasi. Ada banyak cara treatment. Saya pulang, saya ledek. Enggak. Saya cuma bilang gini, yuk kita sama-sama berdoa. Biar kita nggak putusin treatment yang salah. Bisa Tuhan bicara sama saya, bisa Tuhan bicara sama kamu. Apa yang harus kau ambil? Kita harus jadi saudara. Nah, tapi kita bawa terus dia. Saya bawa dia terus. Saya nggak bilang gini, ketua pendeta jangan cemen. Enggak. Saya terus bawa dia. Saya bilang gini, udah, yuk sekarang kita sama-sama baca firman lebih kuat. Karena cuma firman yang jadi kekuatan kita. Firman yang bisa menyadarkan kita punya Allah yang bersama dengan kita, berjalan dengan kita, mengiring kita. Bahkan dia di depan kita. Cuma firman. Kalau mata,
hanya cuma sanggup melihat apa yang dilihat. Telinga cuma mendengar apa yang bisa didengar. Hati cuma bisa merasakan apa yang dirasakan. Maka kita akan kalah dengan realitas hidup. Maka kita harus hidup dengan apa? Iman. Iman itu hanya bisa didapat, diperoleh, dipupuk, dikuatkan melalui kebenaran firman. Itu yang kita bawa terus. Gitu. Jadi kayak Kak Kamila, gimana tuh kalau kita punya teman yang masih terus minta support, dukungan doa, segala macam. Layani, doain. Tapi sekaligus masukkan dia kebenaran firman. Biar dia makin bertumbuh. Itu. Oke Kamila dan teman-teman yang lain. Atau ada yang mau ditanya lagi, Kak? Monggo. Jelas Kamila. Iya, udah jelas. Terima kasih Kak Andri. Ya. Puji Tuhan kita di gereja ini bisa dengar kebenaran firman Tuhan yang murni ya. Jadi itu bisa benar-benar menguatkan kita banget di saat kita menghadapi masa-masa sulit. Kalau ingat flashback masa-masa sulit dulu yang pernah aku alamin ya, aku bilangnya masa-masa bodoh karena waktu ngalamin masa sulit tuh ya gitu nanya kenapa sih harus ngalamin ini. Aku setelah itu lewat bodoh banget ya, ngapain ya, khawatir ngapain waktu itu tanya-tanya harus begini, harus ngalamin ini. Ya itu aku bilangnya masa-masa bodoh karena ya bodoh, bodoh gitu. Tapi puji Tuhan karena dengar kebenaran terus, jadi diubahkan. Jadi ke depannya juga kalau ada masa-masa sulit kita udah harus tahu harus bagaimana. Nggak boleh, apa kan Bapak sering bilang ya kita nggak boleh tanya sampai kapan, kenapa. Kita harus jalanin aja sama Tuhan gitu sih. Oke, silakan teman-teman Saya, lagi yang lain. Oh ya Kak. saya coba tambahin ya, Kak. Saya coba tambahin. Teman-teman pernah bertanya nggak apa yang sedang terjadi sama Bapak? Pernah nggak nanya? Iya. Jujur deh, pernah nggak nanya? Kok bisa ngalamin ya? Kok bisa Bapak sih sesuatu seperti ini? Kok bisa sih Tuhan izinkan ini? Saya manusia, pasti saya bertanya. Saya hancur hati. 3 hari pertama saya nggak bisa tidur. Benar nggak tidur? Karena sesuatu yang menakutkan saya nggak mau. Saya terlewat atau saya nggak tahu. Tapi saya berharap saya nggak dikagetkan. Saya cuma berdoa. Dari pertama saya cuma bilang, Tuhan, jangan ada satu kegentaran yang membuat saya jadi takut. Saya nggak mau. Saya nggak memungkiri ada berita sesuatu yang buruk atau duka. Tapi saya izinkan buat saya tidak dikagetkan dengan sesuatu yang mendukakan. Lalu kan pasti bertanya, apa sih Tuhan? Tapi hari ini saya tahu, kenapa Bapak harus menghadapi situasi yang begitu berat. Yang pasti, Tuhan mau bikin sebuah acara buat dia. Ada satu rencana atau apa yang Tuhan punya keinginan atas Bapak. Tapi yang kedua, Tuhan mau dewasain semua orang-orang yang di sekitar Bapak. Kita anak-anaknya, kita umatnya gitu. Kita yang selalu bersama dengan Bapak dalam setiap kebenaran. Kita mau didewasain. Karena kalau bujung, seringkali kita bukan melihat figur Yesusnya. Figur siapa yang kita lihat? Bapaknya. Ini kali kedua saya diingatkan, saya harus lihat Tuhan, bukan lihat manusia. Bukan nanti kita nggak boleh kita nggak boleh hormat, kita nggak boleh respect pada Tuhan, begitu bukan. Tapi yang Tuhan mau jangan sampai dia jadi nomor sekian, dia harus yang di nomor 1. Waktu COVID yang lalu, saya punya ibu rohani. Ibu rohani saya ini seorang pendoa. Dia bisa tahu apapun di depan. Itu dia punya karunia. Dia pendoa. Nyaris 24 jam hidupnya doa. Memang ada aktivitas yang lain dia kerja, tapi nyaris dia selalu berdoa. Setiap kali mau ke rumahnya, kita akan bertanya dulu oleh keluarganya. Saya panggil dia Mami. Mami lagi berdoa. Oh, ya udah. Tadi Mami baru berdoa berapa lama? Oh, baru sejam. Biasanya beliau kalau sekali berdoa itu bisa 2-3 jam. Maka saya akan menghitung di jam berapa saya harus ke rumahnya. Karena saya kalau mau nunggu lama masih membosankan, tapi saya tahu dia berdoa 2-3 jam. Maka saya mungkin kalau dibilang sejam, oke, berarti 1,5 jam ke depan saya baru di rumahnya. Gitu. Nah, pas COVID, dia mengalami COVID yang nyaris mati. Di situ saya nangis meraung-raung. Ya, jadi dia pas kena COVID itu, dia COVID yang lagi jelek banget itu, yang Delta yang parah banget.
Saya nangis meraung-raung. Saya bilang gini, Tuhan, jangan dong panggil mami. Memang dia tidak melahirkan saya, tapi dia mami saya. Dia paling sayang sama saya, dan dia tahu banyak hal. Dan dia bisa bicara kalau memang Tuhan suruh izinkan dia bicara sama saya, dia kasih tahu saya. Baik tidak karena dia tahu saya sayang dia, atau dia sayang saya, lalu dia ngomong, enggak, dia ngomong keras. Jangan dong mami diambil. Saya punya siapa? Saya protes. Saya bergumul sama Tuhan. Istilahnya gini loh. Terus-terusan doa. Karena memang dia dibilang sekarat. Masuk ruang isolasi. Oksigen nempel. Ventilator nempel. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, saya bahkan jadi bersikap seperti nggak anak Tuhan, nggak hamba Tuhan, nggak tahu kebenaran. Sampai di satu titik setelah saya berdoa sebegitu bodohnya, jahatnya, nggak benernya, 2 hari gitu. 2 hari saya bergumul doa terus. Hari ketiga, saya dikasih satu pemahaman. Dia bilang ini, siapa yang kau paling sayang? Siapa? Saya bilang, ya pasti saya sayang. Saya sayang mami saya sebutin, itu mau saya sebutin terus. Oh gitu. Kalau saya enggak ya? Kalau saya enggak ya? Saya kaget. Lalu kayak suara ngomong lembut. Saya mati buat kamu. Kalau saya enggak ya? Nangis jadi-jadi. Karena apa? Tuhan Yesus bukan nomor 1. Kalau saya ada apa-apa, yang saya cari pertama mami saya. Saya ngadepin sesuatu, yang saya cari pertama mami saya. Saya melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, yang saya cari mami saya. Walaupun kelihatannya kedengarannya rohani. Nih, berdoa yuk. Nih, doain saya ya. Nih, tolong nih, yuk kita berdoa. Kedengarannya rohani. Tapi saya bukan cari Tuhan. Saya cari sosok manusia. Ini kali kedua Tuhan dewasain saya. Saya sayang Bapak. Tapi Tuhan mau. Ini nomor 1. Dan banyak kita hari ini sudah mulai menggeser Tuhan jadi nomor sekian. Bapak yang nomor 1. Gitu, lalu mengapa Bapak bisa mengalami ini? 1. Dia mau nunjukin dia yang punya kuasa atas hidup kita. Bapak Ibu, kejadiannya baru hampir 3 minggu mau ke 4 minggu kan? Kejadian Bapak itu. Belum sebulan. Tapi kalau lihat progresitas hari ini, itu begitu dahsyat. Bapak mungkin dalam minggu-minggu ke depan masuk ruang biasa, perawatan biasa. Dia sudah sangat sadar. Dia sudah bisa bangun tidur dari tempat tidurnya. Dan per hari ini dia sudah mulai belajar berjalan. Bapak sudah bisa tiup namanya flute. Apa namanya? Harmonika, sorry. Dan dia sudah mulai belajar bicara. Itu sebuah progresitas yang harusnya mungkin terjadi. Itu 3-4 bulan ke depan. Tapi hari ini, progresitas itu terjadi atas mata. Kalau dokter Singapura bilangnya, Bapak bukannya mau sembuh, Bapak melawan sakitnya. Jadi mujizat itu apa? Bapak selalu bilang, ada perkara-perkara besar bisa terjadi dalam hari-hari ke depan. Dimulainya dari siapa? Dari dia. Dari dia. Banyak hari ini kekristenan sudah nggak pernah lihat yang namanya mujizat. Jadi, kalau kita bisa mengerti, kita dekat sama dia, kita lekat sama dia, tidak ada satupun kekhawatiran yang bisa membuat kita jadi sukar, jadi tidak tenang, jadi takut, jadi down. Maka yang harus kita pastikan adalah kelekatan kita itu. Bagaimana kita bareng dia, itu yang penting.
Bukan seberapa banyak kita menyembah, seberapa lama kita puasa. Bukan, tapi kelekatan kita. Dan itu bisa terjadi waktu kita berkenan di hadapannya. Maka jangan pernah kompromi dengan namanya ketulusan. Itu harga mati. Kejar itu perkenanan itu. Kan firman Tuhan bilang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, bukan tangannya kurang panjang. Waktu dia mendengar seruan dan permintaan pertolongan dia, tetapi membatasi kita dengan dia itu adalah apa? Waktu ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa. Maka itu harus jadi musuh bersama kita. Mulai dari malam hari ini, serius kita harus perangi itu. Dosa, saya yakin teman-teman nggak mungkin mencuri, nggak mungkin. Ngebunuh apalagi. Tapi waktu kita mencurigai dia sedikit aja, is a dosa. Waktu kita bertanya, kapan Tuhan, kenapa Tuhan? Itu dosa, itu ketidaktepatan. Waktu kita bersungut, aduh, kok Tuhan nggak tolong sih? Ini kan mau buru-buru, kenapa nih macet? Itu udah satu pelanggaran. Jadi kita harus kejar ke situ, teman-teman. Itu harus kita kejar. Begitu pentingnya kita punya kelekatan dengan dia. Biar kita akhirnya mengerti dan memahami dan melakukan apa yang memang benar-benar menyenangkan hatinya. Hingga apapun situasinya, apapun kondisinya, tidak ada yang membuat kita jadi gentar, jadi takut, dan tidak sesuai dengan rencana dan kemauannya. Itu mungkin yang saya bisa tambahin ke sini. Ya, thank you Kak Andri. Sangat-sangat menguatkan kita semua ya. Nah kan teman-teman yang lain ada yang ingin sharing atau bertanya, silakan. Ada yang nambahin. Cindy. Saya kali. Ya, kali. Ya Kak Andri, malam. Ya, dari perenungan tadi ya tentang kita bisa setia dalam kesukaran. Yang saya alami ternyata dan saya lihat ya, kesukaran itu kita ya mungkin ini kita yang di GSKI dan kita yang di Suara Kebenaran. Kalau kesukaran karena kemiskinan atau karena kesukaran karena kita nggak punya harta, itu level yang bisa dibilang levelnya bawah lah gitu ya. Nanti nih teman-teman di sini Tuhan bawa, kalau Tuhan izinkan ya, Tuhan akan bawa kita kepada kelimpahan. Nah, kalian akan nemuin ternyata di dalam kelimpahan punya kesukarannya juga. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka melihat orang-orang yang mungkin sudah berlimpah harta itu kayak nggak punya kesukaran gitu. Nyatanya enggak loh, mereka punya kesukaran yang levelnya berbeda. Nah, ini kita nih ya, harusnya ya, eh, jangan punya mental yang Pak Era sering bilang, orang kaya sukar masuk surga, tetapi orang miskin yang pengen kaya juga sama, nggak ada bedanya. Karena ternyata orang miskin ini hanya pengen kaya gitu. Orang miskin ini pengen masuk surga karena pengen kaya di surga. Sebenarnya dia belum belum menghilangkan jiwa rakusnya dia gitu. Nah, ini yang saya pelajari ya. Ternyata yang saya lihat juga pada saat eh, kita punya kelebihan, justru kesukaran yang dialami itu lebih keras lagi. Nah, kesukaran itu bukan lagi tentang masalah ekonomi atau bukan masalah keuangan lagi, tapi kesukarannya saat kalian mampu, nah, dan punya kemampuan, bisa nggak kalian menahan segala keinginan kalian? Itu yang jadi masalah. Saat kalian punya jabatan, bisa nggak saat kalian direndahkan sama orang, kalian tetap bisa nggak berkata, kamu nggak tahu saya siapa gitu. Wah, belum. Kalau sekarang belum bisa gitu, karena belum ada di posisi itu. Jadi kalau sekarang bilang, aku akan nanti pasti akan tetap rendah hati. Ya coba gitu. Makanya saya bilang jika Tuhan izinkan, nanti kalian akan lihat. Ya kalau saya sering sharing di home ya, eh, saat kalian punya kemampuan lebih, terus kalian bisa nggak tidak membeli apa yang kalian inginkan gitu, dan kalian butuhkan juga gitu. Dan itu sebenarnya nggak perlu juga untuk kalian miliki, tapi pengen kalian tambah-tambah, itu sulit loh. Dan itu namanya kesukaran. Karena kesukarannya apa? Saat kalian punya banyak, tapi kalian nggak bisa menggunakannya, itu lebih sukar. Ibarat kalau dalam Mazmur, Mazmur atau Pokotbah, kalau nggak salah, atau Amsal, saya lupa. Ternyata ada karunia untuk menikmati kekayaan. Jadi menikmati kekayaan pun jadi karunia loh. Jadi nggak semua orang bisa menikmati kekayaannya. Jadi itu kita lihat banyak. Ya terlepas dari orang yang rohani ya, di luar yang tidak rohani aja, eh,
ya kalau kita lihat para koruptor atau apa, mereka udah kaya sebenarnya, tetapi mereka mencari terus dan mereka sendiri bingung gitu. Nah, kita yang melihat itu, ya ini koruptor memang jahat. Hati-hati. Kita sendiri, padahal Tuhan udah kasih kita lebih, tetapi kita bukannya menikmati apa yang Tuhan kasih, tapi kita masih pengen lebih. Makanya tadi disinggung sama Kak Andri, kenapa Pak Eras nggak pernah minta doa untuk berkat berlimpah, berlebihan ya gitu. Karena nanti ya, saya sendiri ya mengalami ya, saya doa minta sembuh aja sekarang kayak mikir gitu sama Tuhan. Apa iya saya masih bisa berdoa minta sembuh gitu? Orang saya nggak jaga hidup saya gitu. Kayak kalau kesembuhan dalam konteks mujizat kayaknya ayolah kita udah pasti percayalah kalau Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan waktunya sembuhkan, Tuhan sembuhkan gitu. Kalaupun tidak Tuhan sembuhkan tetap puji Tuhan. Nah, bisa nggak kita di situ? Tapi beberapa dari kita selalu maksa gitu. Tuhan sembuhkan gitu. Padahal yang bikin kesalahan kita makan makan sambal berlebih sakit perut gitu kan. Atau malam tidur nggak bisa dibilang nggak proper. Akhirnya pilek, sakit, batuk. Ya. Jadi saya minta doa makan aja. Jadi kayak bukannya nggak hormat atau gimana, tapi nggak kayak dulu gitu. Tuhan berkati makanan ini supaya jauh dari sakit penyakit dan lain-lain. Ya udah nih yang dimakan apa gitu. Yang kalau pernah disinggung ya, makan mie masih berdoa nggak? Ah itu juga terus-terusan saya inget tuh. Udah tahu itu mie instan yo. Nah, hal seperti itu kan harusnya kita dibawa ke kedewasaan yang begitu rupa ya gitu. Dan kita bersyukur loh, nggak semua ada di level ini ya kan Andri ya. Gitu. Kita ini orang-orang beruntung yang dapat kebenaran, tetapi kita juga menjadi sukar. Karena kesukaran kita bukan lagi melawan keinginan daging kita, tapi kesukaran kita tuh bukan lagi melawan kesulitan ekonomi atau kehidupan ini, tapi kesukaran kita benar-benar melawan dosa. Di mana saat kita mampu, saat kita punya berlebih, tetapi kita tidak menikmatinya. Nah, kalau kata-kata Peres yang terakhir-terakhir apa? Boleh memiliki, tetapi tidak memberhalakan. Wah, itu berat. Sebelum kalian merasakan itu, kalian nggak akan tahu betapa sulitnya. Ya, saya kemarin saya habis periksa anak saya yang kecil ya ke rumah sakit, hanya permasalahan lanjutan gitu kan, karena kemarin kejang 2 kali dalam 2 tahun ya. Nah, tapi pada saat merasakan itu kita lihat apa sih yang ideal di bumi ini? Nggak ada yang ideal. Gitu. Kalaupun kita bilang ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna, tetapi ideal nggak ada. Ideal itu artinya lengkap, gitu. Keluarga bahagia, punya harta lengkap nggak ada, gitu. Pak Erat pernah nyontohin, ada orang yang hartanya lengkap, tetapi ada keluarganya sakit. Ada yang sehat, tapi kekurangan harta. Nggak ada yang ideal. Dan sebagaimanapun kita cari di bumi ini, nggak ada yang ideal. Dan setiap kali ke rumah sakit itu pasti selalu dapat pengalaman baru. Ya. Melihat orang dari yang kecil, yang besar, yang cantik, yang mungkin kurang cantik, atau yang kurang ganteng, ya semua ada di situ. Dan itu membuat saya sadar bahwa kesukaran itu nggak hanya dialami oleh mereka yang punya kelemahan secara ekonomi, yang kadang ini yang menjadi nafas dari prosperity teologi ya, hanya memikirkan bagaimana keluar dari kesulitan ekonomi. Padahal mereka yang sudah berkelimpahan punya kesulitan yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka punya potensi lebih mudah untuk tidak cari Tuhan. Nah, seperti tadi dari saudara dengan Kandri ya, buat apa ketuhan-tuhanan lagi? Orang udah berusaha, dia kaya karena usaha dia. Wah, itu udah menggambarkan orang-orang yang merasa kayak dia sukses itu bukan karena Tuhan, karena dia tidak sama sekali melihat Tuhan. Dia sukses, dia pintar ya karena dirinya. Ternyata mereka kesukarannya lebih berat tuh. Dan itulah yang Tuhan maksud dengan betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Sukar ya. Nah, itu kesukarannya. Ya, jadi membuka lagi mindset ke teman-teman, sukar itu nggak harus mereka yang miskin aja. Ternyata mereka yang kaya itu punya kesukaran lebih berat. Makanya kalau Tuhan berikan kita kemiskinan seakan-akan kita tuh kena kutuk gitu ya. Seperti Mazmur 73. Ternyata enggak loh. Tuhan menjaga kita dengan kita tidak diberi banyak supaya kita fokus ke dalam kerajaan Allah gitu. Karena nggak semua orang diberi kepercayaan tuh yang tadi udah disinggung juga. Ternyata diberi kekayaan, diberi harta banyak, pelit. Itu udah, aduh gimana ya, dulu minta diberkati pelit gitu. Dan ya mungkin karena waktu dia mikir, saya kaya ini dengan susah payah usaha saya, karena saya pelit, makanya saya bisa kaya. Dan pada saya udah kaya, dia tetap pelit. Aduh, itu yang bikin jangan sampai ya kita di situ ya. Gitu. Walaupun, ingat prinsip janda miskin ya. Walaupun kita nggak punya banyak ya. Yang kalau Pak Enes ibaratkan, kita mungkin teri, tapi teri-teri ini ya kan memberi untuk Tuhan dengan sedikit ya, itu lebih berharga, lebih berarti dibanding mereka yang kasih kakap cuma cuma satu gitu, atau mereka kasih paus tapi satu
Mungkin 10 tahun sekali kasih pausnya gitu. Sedangkan kita ngasih teri setiap hari gitu kan ya. Tuhan menghargai itu. Ya, tetap semangat teman-teman dimanapun berada ya di daerah. Kita tahu semua punya kesulitan masing-masing, tapi percayalah, kalau kalian pengen punya lebih, itu punya kesukaran yang lebih. Pastiin kalian siap secara mental dan suara kebenaran yang kita punya cukup kuat. Jadi kalau kita diberkati Tuhan lebih, pasti kita akan bisa tahan untuk melewati segala kesukarannya. Gitu. Thank you, Kak Andri. Kembali mengingatkan. Sampai Thank ketemu you. hari Iya, Kalius. Teman-teman, Kak Cindy, saya minta izin. Saya harus keluar duluan mungkin. Soalnya lagi ada meeting ya, enggak meeting formal sih, cuman ada meeting dari tadi depan saya ini ada Pak Kos Stephen. Jadi Kos Stephen tanya belum kelar. Oke, nggak apa-apa Kak Andri, kita foto bareng dulu Saya aja minta Kak. izin ya, teman-teman. Oke, boleh kalau boleh. Foto bareng Kalius, tolong ya Kalius.